Kenapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, kami sudah menyurati DPRA terkait penjadwalan itu. Nah, karena ini kan bukan di ranah kami terkait penjadwalan, karena DPRA juga harus melakukan banmus. Nah, kami tidak masuk dalam wilayah itu. Itu ranahnya DPRA Pak ya? Iya. Tapi kenapa langsung kita mengambil keputusan TNS langsung Pak? Ya, karena itu merupakan salah satu syarat yang harus ditandatangani di depan lembaga DPRA. Sedikit lagi Pak, kenapa nggak dari awal kita memakai keputusan KPU ini Pak? Ya, karena KPU ini, Pak? ya kami juga baru mendapatkan kanun tersebut. Jadi awalnya itu kan kanun itu keluar, kami tidak tahu di mana sumbernya. Nah, sehingga kami perlu melakukan konfirmasi kepada lembaga yang pembuat kanun. Nah, dari situ baru kami mendapatkan konfirmasi sekitar tanggal 12, dan itu melalui surat. Dan itu pun bukan menyatakan bahwa kanun tersebut berlaku, cuman mengirimkan dokumen kanun. Jadi kami juga menyurati DPRA terkait pemberlakuan kanun tersebut. Jadi kanun itu nggak berlaku lagi Pak dengan keluarnya keputusan KPU ini Pak? Kanun nomor 12 berlaku. Kanun 12 itu tidak berlaku karena di kanun nomor 7 ini kan hanya merubah beberapa pasal saja. Salah satunya pasal 24 huruf I, di mana kalau di kanun 12 itu menyebutkan bahwa surat pernyataan bersedia menjalankan butir-butir MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 dan juga peraturan pelaksana itu di hadapan DPR Aceh. Nah, di kanun nomor 7 bahwa menyebutkan surat pernyataan kesediaan menjalankan undang-undang dan juga undang-undang khusus yang berlaku di Aceh, dan itu tidak dikatakan harus di depan DPR.